Jadi nabi yang diutus oleh Allah bernama Yeshua HaMashiach itu ya, atau Isa putra Maryam, di dalam kitab Yunani itu bangkitnya 2 kali dari kematian. Coba kamu dengarkan VN saya ini secara seksama. Ketika dikatakan di dalam kitabmu ya, di Yohanes, Maria pagi-pagi pada hari Minggu ke kuburnya, dan ternyata Yesus sudah tidak ditemukan di sana. Artinya Yesus yang dikubur oleh Maria bersama dengan Nikodemus dan juga Yusuf itu telah bangkit dari kematian menurut versi kitabmu, menurut imannya orang Kristen. Jadi Yesus di situ sudah mengalami kebangkitan. Ya, di pemakaman taman Golgota itu di Bukit Tengkorak ya, yang mana berkaitan dengan disalibnya dia dan kebangkitannya dia, itu Maria tidak menemukan mayat. Artinya ada 2 pasal. Kalau tidak dicuri berarti dia bangkit sendiri. Nah, menurut orang Kristen, Yesus itu bangkit di sana. Oke. Nah, berarti Yesus mengalami kebangkitan dan itu terjadi pada abad pertama. Elia membangkitkan orang mati itu terjadi sebelum Masehi. Berarti Yesus bukan orang pertama yang dibangkitkan. Itu poin pertama. Poin kedua, di dalam Matius 27 ayat 51 sampai ayat 53, jelas ketika Yesus masih berjemur ya di atas kayu salib, itu terjadi gempa, dia belum bangkit, tapi orang-orang yang kuburannya terbuka pada saat gempa tersebut, mereka bangkit dan berjalan masuk ke dalam kota Yerusalem. Itu poin kedua. Artinya, lagi-lagi Yesus dikala cepat bangkit oleh orang-orang kudus ini. Berarti Yesus itu bukan orang pertama. Ketiga, Lazarus sudah mengalami kematian. Yesus berdoa kepada Allah agar Lazarus dibangkitkan dari kematian. Nah, Lazarus lagi-lagi lebih duluan bangkit daripada Yesus yang belum disalib. Itu ketiga. Keempat, kembali lagi mundur. Ketika Yesus bertanya kepada para sahabat, Yesus ditanyai sama orang Samaria kala itu. Angkatan jahat ini bertanya, berikanlah aku tanda. Maka cukup tanda Yunus yang menjadi tanda bagi kalian. Nah, lagi-lagi tanda Yunus. Yunus 3 hari di perut ikan. Hidup. Berarti sudah ada 4 kejadian yang mengalahkan kebangkitan Yesus. Artinya, Yesus itu bukanlah manusia pertama kali bangkit. Banyak manusia yang bangkit lebih duluan daripada Yesus yang bangkit dari kematian. Kesimpulannya pada poin ini adalah, ketika Yesus dibangkitkan dari hari ketiga menurut iman Kristen, ternyata sudah pernah terjadi kebangkitan-kebangkitan pada orang lain. Orang yang dibangkitkan Elia lebih duluan. Lazarus lebih duluan bangkit. Yunus lebih duluan bangkit. Orang-orang kudus yang terjadi gempa bumi yang berjalan masuk ke Yerusalem lebih duluan bangkit. Berarti Yesus bukan yang pertama bangkit. Berarti Yesus bukan yang sulung bangkit. Ya, pada prosesi kebangkitan Yesus di muka bumi ini, itu bukan dia yang pertama, bukan dia yang sulung. Oke, poin itu coba ditangkap. Berarti ketika Yesus bangkit, bukan kebangkitan yang sulung. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih dahulu bangkit. Nah, sekarang kenapa saya katakan Yesus itu bangkit 2 kali? Coba Anda lihat di 1 Kolose ayat 18. Coba Anda buka di situ di kitab Anda. Nah, di situ dikatakan di Kolose 1 itu ayat 18 dikatakan bahwa Yesus adalah orang pertama yang akan dibangkitkan di antara orang-orang yang mati. Yesus dibangkitkan sebagai orang yang sulung di antara orang-orang yang mati. Nah, berarti kapan kejadiannya itu? Kejadiannya adalah ketika Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya, terjadi kiamat, Yesus juga ikut mati. Dan ketika hari kebangkitan akan dimulai, manusia dibangkitkan, maka yang pertama bangkit adalah Yesus.
Kolose 1 ayat 18. Berarti Yesus mengalami 2 kali kebangkitan. Karena mengalami 2 kali kebangkitan, berarti Yesus mengalami 2 kali kematian. Gila bro, Tuhan 2 kali mati. Kolose 1 ayat 18. Yesus adalah yang pertama, ya, yang sulung dibangkitkan di antara orang-orang mati. Dahsyat. Kalau ayat ini merujuk kepada kebangkitannya, ya, ketika di hari Minggu itu tidak mungkin, karena dia bukan yang sulung kebangkitan itu, bukan kebangkitan yang sulung. Karena kenapa? Elias sudah pernah membangkitkan orang mati lebih dahulu. Lazarus malah lebih dulu bangkit daripada Yesus. Belum lagi orang-orang kudus yang bangkit dari kubur ketika terjadi gempa bumi. Belum lagi Yunus. Berarti ayat Kolose 1 ayat 18 itu berlaku nanti di hari kebangkitan. Yang pertama dibangkitkan menurut Kolose, Yesus. Padahal dulu sudah pernah bangkit, tapi bukan kebangkitan yang pertama. Bukan dia yang sulung, bukan dia yang pertama, tapi sudah banyak yang bangkit lebih duluan. Saya kira itu bukti nyata, ya, secara analisa, secara ilmiah menurut kitabmu, dan itu terbukti di dalam kitabmu menyatakan seperti itu, bahwa Yesus yang kau tuhankan itu 2 kali mengalami kematian. Saya minta kepada teman-teman debater yang ada di grup ini, baik Muslim maupun yang Kristen, tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan. Sebentar Kanda, sebentar. Yeay. Haleluya. Oleh Tuhan tetangga 2 kali mati, 2 kali bangkit. Haleluya. Sebentar Guru, ini saya mau tepuk tangan buat Tuhan tetangga 2 kali mati, 2 kali hidup, 2 kali dibangkitkan. Sebentar. Hore! 2 kali hidup, 2 kali mati, 2 kali dibangkitkan Tuhannya. Masih saja dipertahankan. Aduh, manusia dituangkan. Bagaimana ini Guru? Lucu. Benar kata Pak Pendeta Lansino Baho, Tuhan orang Kristen itu memang ajaib. Ajaib Tuhan Kristen itu. Memang benar-benar ajaib itu. Sungguh kami bersuka cita sekali. Ini sudah nggak ada yang ngalahin ini. Udah yang paling tinggi nih, 2 kali. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa bikin apa-apa, hanya ngaku-ngaku, tidak terbukti adanya, ngaku pencipta langit bumi dan segala isinya, tidak pernah nongol ke dunia, tidak pernah memberikan sumbangsih kepada manusia, tidak ada perhatian kepada manusia. Ya, Tuhan saya itu sungguh amat baik, ajaib dia. Bedalah Tuhan Alkitab dengan Al-Quran. Tuhan Al-Quran itu ngaku-ngaku aja itu. Tega kau Bang Jul. Tega kamu Bang Jul. Masa kematiannya ditambah lagi. Tega bener kamu Bang. Itu bukan tega Bang. Cuman gimana ya, tugas kita itu kan mengajarkan kebenaran gitu ya. Kita menghabiskan waktu, tenaga, dan semua yang kita punya untuk bagaimana bisa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari agama seberang itu bisa menemukan hidayah dari Allah. Karena mereka juga kan ciptaan Allah, dan mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan hidayah. Surga itu juga adalah merupakan hal yang diciptakan oleh Allah untuk mereka juga, sekiranya mereka mampu menggunakan akal dalam menelaah setiap apa yang kita sampaikan. Nah, sebagai orang yang memahami ya konsep ketuhanan secara dalil nakli akli, maka sepantasnya lah kita mengajarkan mereka. Jadi ketika saya mengatakan Tuhan yang mereka, sembahan yang mereka pertuhankan itu mengalami 2 kali kematian, 2 kali kebangkitan, itu bukan menghujat, bukan mencaci maki,
tetapi bagaimana memberikan terapi terhadap orang-orang yang meyakini meyakini sebuah keyakinan tanpa berdasar daripada analisa akal sehat. Nah, lalu kemudian saya katakan, saya malah bisa membuktikan bahwa yang dituhankan itu pernah mengalami, pernah berada pada kondisi kematian, di mana kematian pada diri esensi yang dituhankan itu terjadi 3 kali. Dan itu saya bisa buktikan secara gospel. Kalau kita menggunakan pendekatan Al-Quran kan mereka tidak akan mungkin percaya kan. Nah, kita gunakan kitab mereka untuk bagaimana bisa memberikan protein, memberikan vitamin, mensuplai oksigen kepada otaknya mereka supaya sahabat-sahabat kita ini bisa menemukan titik terang di dalam kehidupan mereka dalam hal keberagamaan. Karena Yesus yang mereka sembah pun pernah mengingatkan kepada Bani Israel, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, penganut Torah, pemegang kitab Torah, maka kamu tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan Allah. Intinya, jika ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kesempurnaan hukum dalam beragama itu harus jauh lebih sempurna daripada kesempurnaan hukum Torah kepada umatnya Bani Israel. Jadi, landasan pijakan kita bukan karena kebencian, tetapi berdasar kepada kita sayang kepada mereka. Namanya juga Islam kan. Ketika Yesus dalam Lukas 24 ayat 36, setelah dia ditinggal lari oleh muridnya pada saat penangkapan, setelah itu beberapa hari kemudian Yesus tiba-tiba nongol di tengah-tengah mereka dan dikira hantu oleh mereka. Apa ucapan Yesus kala itu kepada mereka? Ucapan pertama yang terlontar dari mulutnya Yesus itu adalah, Islam bagi kamu sekalian. Jadi dengan menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang lagi merasa kehilangan guru, Salam alaikum, artinya Islam untuk kalian semua. Nah, untuk itulah kemudian karena Islam ini diperuntukkan untuk semua manusia, maka kita yang sudah Islam ini, meskipun belum Islam secara kafah, minimal kita bisa mengajak sahabat-sahabat kita untuk melakukan seruan Yesus, Islam untuk kalian semua. Seperti itu, Bang. Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa bikin apa-apa, hanya ngaku-ngaku, tidak terbukti adanya, ngaku pencipta langit bumi dan segala isinya, tidak pernah nongol ke dunia, tidak pernah memberikan sumbangsi kepada manusia, tidak ada perhatian kepada manusia. Ya, Tuhan saya itu sungguh amat baik, ajaib dia. Bedalah Tuhan Alkitab dengan Al-Quran. Tuhan Al-Quran itu ngaku-ngaku aja itu. Tuan Lamsen Niobaho, ketika Anda berbicara mengenai esensi atau pribadi daripada Sang Pencipta, maka Tuhan harus mendudukkan esensi ini sebagai pencipta. Jangan Tuhan dudukkan Sang Pencipta itu mau seperti ciptaan, sehingga Anda mau Sang Pencipta itu dibuktikan dengan dia nuzul ke muka bumi layaknya makhluk. Tidak seperti itu, Tuan Lamsen. Anda tidak akan pernah menemukan sisi kebenaran ajaran Yesus. Anda tidak akan dianggap sebagai orang yang percaya kepada pengajaran Yesus apabila sembahan yang disembah oleh Yesus itu Anda inginkan esensinya nuzul menjadi makhluk untuk pembuktian bahwa dirinya itu ada, gitu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku pencipta, wajar, wajib malah hukumnya, karena memang dia adalah pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku maha kuasa, wajar, wajib malah, sebab dia adalah sang maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku maha suci, maha adil, maha bijaksana, maha hidup, maha memberi, maha kasih, maha penyayang. Wajib, karena memang dia sesuai dengan sifat yang disifati oleh esensinya sendiri. Yang tidak benar itu adalah ciptaan mengaku pencipta.
Yang keliru itu adalah makhluk mengaku maha kuasa. Nah, sekarang apakah Yesus mengaku pencipta? Kagak. Mengaku maha kuasa? Tidak. Kenapa? Karena Yesus itu adalah orang yang taat beriman kepada Allah. Oleh karena itu tidak mungkin kemudian seorang yang taat menyembah kepada esensi Eloa Abraham akan mengaku pencipta. Yesus tidak mengaku pencipta karena dia bukan Tuhan. Yesus tidak mengaku maha kuasa karena dia bukan Tuhan. Fir'aun pernah mengaku Tuhan. Apa yang terjadi sama dia? Anda tahu sendiri kan? Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku Tuhan, ya memang benar dia Tuhan. Kalau saya mengaku Zulkifli, memang benar saya Zulkifli. Yang salah kalau saya ngaku saya ini adalah Lamsen. Itu yang salah, Tuhan Lamsen. Tapi kalau Allah, Sang Pencipta, mengaku Sang Pencipta, membeberkan dengan berbagai macam metode bahwa dia adalah pencipta agar ciptaannya mengetahui bahwa dirinya adalah ciptaan, wajib. Makanya ketika Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta, lalu kemudian di hari kebangkitan dia ingin menghakimi Zulkifli dan memasukkan ke dalam neraka karena Zulkifli tidak menyembahnya, Yesus itu akan kubuat menjadi orang yang duduk di kursi pesakitan. Kenapa? Karena yang namanya hari penghakiman, yang namanya hari kebangkitan, di mana orang dihakimi, maka orang yang dihakimi itu pantas membela diri. Nah, tadi siang ada pembahasan tentang Yesus memerintahkan kepada orang kaya untuk menjual hartanya. Kamu kurang satu, kata Yesus. Apa itu? Jual hartamu, lalu sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika ayat di dalam kitab yang Anda akui sebagai firman Tuhan mengatakan, lebih mudah seekor onta masuk ke dalam jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu bukan bercerita tentang lubang yang ada di Yerusalem, bukan. Itu akal-akalan Pak Tuan Lamsen Yobaho yang saya dengarkan tadi diskusinya dengan Bang Adey. Salah. Kenapa Yesus mengatakan lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya? Kenapa? Karena kaitannya dengan hari penghakiman. Orang dihakimi itu ditanyai, kamu beli celana dalam itu uangnya dari mana? Dari si Fulan. Si Fulan dapat duitnya itu dari mana? Dari si Fulan. Si Fulan itu dapat duitnya dari mana? Itu hari penghakiman itu seperti itu. Ini baru berbicara mengenai celana dalam. Belum kalau Pak Martin punya mobil 3. Punya emas batangan. Punya rumah mewah banyak. Punya harta banyak. Punya tanah di mana-mana. Punya kampus, punya sekolah, punya sepeda, punya motor, punya cincin, punya berlian, semua akan ditanyai. Kalau orang miskin, orang susah, apa yang mau ditanya? Itu makanya makna daripada apa yang disampaikan oleh Yesus, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang kaya itu kelak akan dihakimi lama dan hartanya, sumber hartanya belum tentu dari jalan yang halal semua, gitu loh. Iya loh? Nah, itu yang perlu Tuan Lamsen Baho pahami. Bahwa tidak salah Islam itu mengajarkan untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk memperbanyak bertaubat, untuk melakukan banyak kebaikan berdasarkan syariat, berdasarkan hukum-hukum Tuhan. Nggak salah. Tidak salah Yesus mengajarkan hukum Tuhan itu tidak bisa dibatalkan meski yang paling terkecil. Nggak salah. Kenapa? Karena memang sudah dianjurkan. Melaksanakan tuntunan dalam hidup ini adalah mencerminkan kita sebagai makhluk yang lebih mulia, sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Sehingga diciptakanlah Adam serupa dengan Allah. Dalam arti kata serupa dengan Allah artinya ada sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh manusia meskipun kadarnya sangat kecil.
Manusia mampu mencipta, manusia bisa berkarya. Manusia maha penyayang, manusia penyayang, manusia pengasih. Sama dengan Allah. Dalam arti kata, ciptaan Allah itu akan mencerminkan pribadi Allah itu sendiri. Dalam arti kata, pembiasan daripada kemahakuasaan Allah itu akan membias kepada makhluk yang diciptakannya. Sehingga manusia itu dikatakan manusia makhluk yang paling sempurna. Tapi statusnya tetap aja manusia. Jadi seperti itu Tuan Lamsen Nyobahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaku Allah, wajar. Ya, karena dia memang Allah, karena memang dia Tuhan. Yang tidak wajar itu ketika bukan Tuhan mengaku Tuhan, apalagi ada sosok manusia yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang bukan Tuhan. Seperti itu Tuan Lamsen. Oke, bro. Saya sudah mendengar VN-nya dan sekarang saya sudah bisa VN. Mengenai apa yang Anda katakan tadi, ya di atas tadi, ya kalau untuk seorang Muslim bertanya, mungkin saya nggak masalah akan saya jawab. Tetapi karena Anda sudah berbicara tentang bahwa Anda sudah mengklaim sebagai penginjil, maka saya dengan berat hati mengatakan Anda tidak lulus jadi seorang penginjil. Karena apa? Karena Anda menganalisa ayat-ayat itu berdasarkan hanya bahasa-bahasa terjemahan aja gitu. Dan Anda sama sekali tidak memahami tentang makna yang ada di dalam Kolose. Itu Anda benar-benar tidak paham gitu. Di dalam Kolose 1:18 ya, ialah kepada kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan Anda tidak memahami sama sekali tentang arti sulung atau di dalam pertama atau sulung. Kalau kita merujuk kepada bahasa Yunani, ya permulaan atau sulung itu adalah prototokos. Nah, prototokos itu tidak bisa Anda katakan sebagai hanya yang pertama. Kalau di dalam pandangan Indonesia, sulung itu pasti adalah lahir yang pertama atau yang pertama. Tetapi prototokos ini juga berarti adalah yang utama. Nah, jadi Anda harus bisa memahami hal ini. Gitu loh. Yang pertama, Anda sudah tidak lulus dengan memahami kata pertama. Ya, karena Anda berdasarkan bahasa terjemahan pertama atau sulung. Kalau kita merujuk kepada prototokos, itu tidak hanya pertama tetapi yang utama. Dan saya beri Anda ayat yang selanjutnya adalah di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima. Itu pun juga dikatakan, ya, Rasul Yohanes menuliskan di Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima, Anda simak baik-baik. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang pertama ini pun juga di dalam bahasa Yunaninya, itu juga adalah ho prototokos, yaitu yang sulung. Yang sulung ini bukan yang pertama saja, maksudnya bukan hanya yang pertama atau yang sulung, lahir pertama, nomor pertama, bukan. Tetapi prototokos ini juga artinya adalah yang utama. Dan Anda sebagai seorang penginjil, kalau arti seperti ini Anda tidak memahami, maka Anda tidak lulus jadi penginjil karena Anda tidak memahami. Karena yang dimaksud dari Rasul Paulus di Kolose 1:18 adalah kematian atau kematian dan kebangkitan. Ya, kebangkitan yang pertama ini adalah yang utama. Jadi kepentingan yang paling penting itu adalah dalam keimanan kekristenan itu adalah kebangkitan dari Yesus atau Yeshua. Itu maksudnya seperti itu, bukan dalam arti bahwa dia adalah yang pertama kali bangkit. Ya jelas. Ini sudah Anda sudah salah gitu.
Karena Anda sudah tadi sudah sebutkan, kalau yang Anda pertama-tama tadi sebutkan sudah benar, bahwa sebelum Yesua bangkit, ya dalam arti bangkit pertama ya, bukan utama, itu memang ada sebelum-sebelumnya. Yunus, ya saat dia ada di dalam perut ikan, dia mati. Ya, dia ditafsirkan atau diartikan dia mati dan bangkit lagi. Ya, jadi kebangkitan. Lalu Elia tidak pernah mati yang seperti Anda katakan. Ya, Elia tidak pernah mati seperti yang Anda katakan. Ya, tapi Elia pernah membangkitkan anak dari janda Sarfat. Dan itu juga bangkit. Dan yang ketiga, Anda memberikan contoh tentang Lazarus. Ya, Lazarus juga bangkit. Tetapi kebangkitan itu bukanlah yang utama. Memang kebangkitan Yesus bukan yang pertama. Tetapi yang dimaksud di dalam Kolose 1:18 adalah yang utama. Itu korelasinya ada yang di dalam Wahyu yang sudah saya sebutkan kepada Anda, Wahyu 1 ayat yang kelima. Itu ya. Sekarang kenapa saya bisa bicara dengan seperti itu? Karena arti dari kesulungan, sulung atau utama, itu di dalam makna Yahudi, itu pun bisa dipindah gitu loh. Jadi kalau Anda mengartikan bahwa suluk itu selalu yang pertama atau lahir pertama, itu tidak bisa. Bagaimana bisa kelahiran pertama dipindahkan? Kita ambil di dalam contoh di dalam Yakub dan Esau. Ya, Yakub dan Esau. Esau menjual hak kesulungan. Nah, kesulungan itu dalam bahasa asli Ibraninya adalah Behor. Behor itu sama dengan prototokos. Itu artinya yang utama. Jadi yang dijual itu adalah keutamaan. Seharusnya Esau itu mendapat hak utama atau hak kesulungan, tetapi karena dijual akhirnya jadi Yakub. Itu korelasinya arti prototokos atau Behor. Itu bro, ya. Jadi Anda harus melihat bahasa aslinya, jangan terpengaruh dengan umat terjemahan, nanti tersesat Anda. Jadi akhirnya penginjilan Anda akhirnya ya kalau Anda menginjil kepada yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Tetapi kalau yang paham ya Anda salah alamat. Yang berikutnya, Anda sudah melakukan eisegesis bahwa Yesua itu bangkit 2 kali dengan arti bahwa akhir zaman. Bro, saya katakan bahwa Yesua itu yang membangkitkan dan dia yang menghakimi, bukan dia yang dihakimi. Orang-orang yang bangkit pada hari akhir itu adalah orang-orang yang akan dihakimi, sedangkan Yesua itu tidak dihakimi, bro. Anda salah lagi, ya. Justru malah Yesua yang menghakimi. Dah, itu. Jadi Anda harus lebih belajar lagi sebagai seorang penginjil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Setelah saya tunggu berjam-jam ya, saya maklum karena memang Anda harus mengumpulkan kekuatan dan juga materi atau amunisi untuk menyanggah pernyataan-pernyataan saya. Sekarang Anda mengatakan saya salah karena memahami kitab Kolose itu hanya dengan pendekatan terjemahan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana jutaan pendeta ya yang bertebaran di muka bumi ini mengajarkan tentang Kolose yang hanya berdasar terjemahan. Begitupun umat Kristiani yang mengimani Yesus juga hanya berdasarkan terjemahan. Berarti mereka semua itu dikategorikan dalam kelompok orang-orang yang sesat dan salah jalan karena memahami gospelnya hanya dengan terjemahan. Dan saya pun yakin Anda juga tidak bisa bahasa Yunani dan Anda juga tidak bisa bahasa Ibrani. Saya yakin itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam critical text
di mana Anda mempermasalahkan pengucapan saya tentang di mana dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 18 adanya kata sulung. Namun Anda lupa, kalau Anda mengatakan kata sulung itu adalah yang utama, saya pun mampu mengatakan bahwa makna dari kata sulung itu juga bisa dikatakan yang pertama. Gitu loh. Coba Anda analisa terjemahannya aja dulu. Anda analisa dengan baik, baik terjemahan lama maupun terjemahan baru. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yaitu jemaat, dialah yang sulung. Oke? Kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan dialah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak dikatakan dialah yang sulung bangkit dari antara orang mati, tapi dikatakan dialah yang sulung yang pertama. Nah tuh, sudah double 2 kali. Kalau Anda mengatakan itu berasal dari kata apa tadi kamu bilang oprototokos. Tapi kamu jangan lupa, setelah kata oprototokos itu ada kata protos, oprotos, yang menunjuk dan menekankan, justru menegaskan bahwa Yesus bangkit yang sulung yang pertama dari orang-orang mati. Anda berpatok kepada kata sulung, prototokos, tapi Anda lupa kelanjutan daripada ayat itu, protos itu merujuk kepada yang pertama. Gitu loh. Artinya, ketika Anda memaknai secara bahasa asli pun merujuk kepada pengertian yang jelas. Protokos, oprotos. Artinya yang pertama, yang sulung, yang pertama. Nah, ayat ini kan tidak bisa kita akal-akali. Kenapa? Karena di situ sudah menggunakan 2 kata, yang mana kata ini menegaskan antara kata satu dengan kata yang lainnya. Yang sulung, yang pertama. Enai tokefai, to sumatos, pau enai eklesia, enai prototokos, protos. Nah, dia tidak mengatakan enai protos, tetapi dikatakan enai prototokos, lalu kemudian protos, pau enas titike. Artinya bahwa ketika Anda memaknai kata sulung itu adalah yang utama, silahkan Anda mengatakan itu adalah yang utama. Artinya enai prototokos itu adalah merujuk kepada Yesus, itu yang utama. Tetapi yang pertama, ingat ada kata oprotos yang menekankan yang pertama. Jadi Anda ingin memaknai yang utama, yang pertama, lebih parah. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah yang utama, yang pertama, ya sama aja. Karena kata oprotos itu Anda tidak bisa rubah. Anda mau rubah kemana kata oprotos itu? Kalau oprototokos, oke. Yang sulung, Anda bisa maknai dengan yang utama. Boleh. Boleh. Ya. Tapi kata oprotos, kalau Anda terpelajar, pasti Anda tahu oprotos itu yang pertama. Hitungan pertama. Yang pertama, tidak ada duanya. Dia yang memulai. Setelah hitungan pertama, dia yang pertama. Jadi bercerita mengenai kebangkitan, yang pertama bangkit dia. Lalu dikatakan apa? Ya, dikatakan apa? Nekros etsi oste taenai onoteros se olata pragmata. Nah, artinya bukan hanya merujuk kepada orang-orang mati, tetapi segala sesuatu yang akan bangkit, Yesus yang bangkit pertama. Gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan saya gagal sebagai penginjil jalanan, oh tidak. Anda gagal untuk membungkam mulut saya menyatakan Yesus mati dan bangkit 2 kali. Karena Yesus yang sulung, dia juga yang pertama. Prototokos, protos. Belajar lagi. Coba sanggah perkataan saya. Apakah prototokos atau behor itu bisa diartikan dalam utama atau tidak? Saya ingin tahu pemahaman Anda tentang hal ini. Ini bahasa asli loh ya, bahasa asli Yunani dan bahasa asli
Ibrani, jangan terjemahan. Jadi saya sudah menguraikan, itu ada VN saya kurang lebih 5 menit. Anda silakan sanggah pernyataan-pernyataan saya di dalam. Karena saya melihat Anda ingin mencoba menggunakan kata pertama itu sebagai kata dengan original teks prototokos. Padahal, andaikan saja Anda itu benar-benar paham, Anda akan tahu perbedaan antara oprototokos dengan oprotos itu jauh berbeda. Ya, yang sulung dan yang pertama itu jauh berbeda. Itu yang perlu kamu pahami. Namun, kalaupun kamu tetap saja tidak paham, coba Anda mundur ke ayat 15-nya. Di Kolose 1 itu. Di sana dikatakan, dan dia yang menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan, yaitu anak sulung yang terlebih dahulu daripada segala makhluk. Nah, kalau dikatakan kalau Anda mengatakan sulung itu adalah yang utama, justru Anda akan kejepit dengan ayat ke-15-nya. Kenapa? Karena di situ dikatakan, yaitu anak yang utama, yang terlebih dahulu dari segala makhluk. Berarti di antara seluruh makhluk, Yesus adalah makhluk yang utama. Masa sih? Silakan Anda menggunakan original teksnya. Kai enai, iskiatau auratau, teu tau prototokau, au enai prin au pokate demi aur gia. Artinya, ketika berbicara mengenai makhluk, maka Yesus oleh Paulus disebut sebagai yang utama di antara seluruh makhluk. Berarti Yesus adalah makhluk yang lebih utama di antara seluruh makhluk. Dia adalah yang utama di antara seluruh ciptaan. Ya, dimeorgia, makhluk atau ciptaan. Jadi Yesus itu yang utama yang sulung Anda mau gunakan kata protokol sama, Anda mau katakan juga oprotos juga sama. Mau lari kemanapun, Yesus dinyatakan sebagai makhluk ciptaan. Nah, kaitannya dengan Yesus bangkit 2 kali, itu sudah jelas. Ayat yang saya terangkan kepada Anda, Kolose 1 ayat 18. Anda mau pelintir dengan menggunakan kata prototokos dan meninggalkan kata protosnya, silakan. Tapi yang pasti, ketika dalil itu mengatakan oprotos pau anastites, berarti Yesus yang pertama bangkit di antara orang mati. Nah, kata pragmata merujuk kepada segala sesuatu yang lebih utama, dan itu adalah Yesus. Dan kemudian merujuk kepada kata oprotos dan juga prototokos, justru saling menguatkan. Yesus adalah yang sulung, yang pertama, oprotos. Oprotos pau anastitek, yang pertama bangkit dari orang mati. Berarti kalau dia yang pertama, kemudian di Matius 27 ayat 45, ayat 42, 3 dan 42, 43 dan 45. Jelas di sana orang-orang kudus sudah bangkit duluan daripada Yesus yang masih ada di tiang salib. Bahkan Lazarus lebih duluan bangkit daripada Yesus yang belum dibunuh, kan gitu. Bahkan Elia lebih dulu membangkitkan manusia, seorang anak, daripada Yesus itu bangkit. Nah, berarti kalau dikatakan di ayat ini, enam oprototokos, oprotos berarti Yesus mengalami kematian 2 kali dan kebangkitan 2 kali. Udah jelas. Anda mau larikan kemanapun, tetap aja ayat ini mengatakan, dan Yesus itu adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Gitu. Tidak dikatakan yang utama di antara orang mati. Bukan, tapi yang dikatakan yang pertama, prototokos, yang sulung, yang utama, oprotos, yang pertama. Gitu. Jadi Yesus boleh dikatakan utama, boleh. Yesus mau dikatakan sulung, silakan. Tapi kata oprotos merujuk kepada angka pertama. Artinya, dia adalah yang mengawali kebangkitan di antara seluruh orang yang akan dibangkitkan. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi tidak ada salahnya ketika saya menguliti Kolose ini, karena ini bukan firman Tuhan. Ini hanya pernyataan Paulus. Saya hanya ingin menyadarkan Anda bahwa Paulus kepleset dengan mengatakan oprotos, Yesus itu di antara semua orang yang akan dibangkitkan. Berarti Yesus di hari kebangkitan adalah manusia yang pertama dibangkitkan di antara seluruh manusia. Menurut Paulus di Kolose 1 ayat 18.
Nah, oke. Saya menanggapi yang di sini. Saya tidak curhat, tapi saya menekankan Anda agar Anda tidak salah paham dengan saya. Saya tidak cari materi-materi ya. Saya bekerja dan saya mencari tempat untuk agar saya bisa berdiskusi dengan Anda lebih enak. Itu ya. Dan saya bukan orang anggur. Oke. Saya akan kembali ke topik. Yang pertama, Anda sudah mengakui bahwa Prototokos itu bukan hanya yang pertama tetapi juga yang terutama. Nah, di sini Anda sudah mulai memahami ya, sudah tahu bahwa Prototokos itu bukan yang pertama saja, tetapi juga bisa yang utama. Oke, di sini Anda sudah mulai paham. Dan yang kedua, seorang penginjil itu harus tahu hermeneutik. Ya, ilmu hermeneutik itu adalah menempatkan kata, ya, menempatkan setiap kata menurut teks dan konteks agar tidak eisegesis. Ya, dalam bahasa Yunani itu ada dua makna ganda, ada makna ganda di sini. Prototokos itu bisa lahir pertama, bisa yang pertama, bisa yang utama. Nah, bagaimana caranya kita bisa menempatkan kata-kata ini? Ya, kita harus lihat dari teks dan konteksnya. Sedangkan di dalam Kolose 1:18 atau di dalam Kolose yang pertama, Kolose ini adalah tentang keutamaan Yesua atau keutamaan Yesus. Jadi Anda harus melihat konteksnya dulu agar Anda tidak ngawur, tidak eisegesis seperti ini tadi. Akhirnya Anda mengatakan, oh ini lahir yang pertama, berarti tidak sesuai dong. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Gitu. Kan sudah saya katakan tadi, Yesua tidak lahir pertama, tidak bangkit pertama, tetapi ada yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya sebutkan di VN sebelumnya. Ya, itu Anda harus tekankan di situ. Oke, jadi yang maksud di sini adalah yang utama. Dan Rasul Paulus tidak akan sebodoh itu mengatakan bahwa Yesua itu adalah bangkit yang pertama. Karena sebelum-sebelumnya di kitab-kitab juga pasti sudah diketahui bahwa ada yang lahir, ada yang bangkit sebelum Yesua. Dan Paulus ini bukan hanya orang biasa, dia adalah seorang raf juga. Dia adalah salah satu anggota Sanhedrin gitu, di bawah didikan Gamaliel, yaitu seorang yang terkenal saat itu. Jadi dia tidak akan menuliskan hal-hal seperti ini. Karena itulah saya kan sudah katakan, jangan lihat bahasa terjemahan saja. Tuh. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa yang lain-lainnya bagaimana dengan dia, itu urusannya mereka. Salah sendiri tidak mau belajar. Tuh. Oke. Jadi Anda harus bisa melihat teks dan konteks. Ya, prototokos itu bisa arti lahir pertama atau yang pertama dan yang utama. Tetapi bagaimana cara menempatkan kata-kata ini adalah kita harus melihat teks dan konteks sesuai dengan ilmu hermeneutik. Dan yang berikutnya, Anda sama sekali tidak menanggapi VN saya yang saya mengatakan bahwa Yesua mati 2 kali. Dan Anda beralasan bahwa di akhir zaman Yesua juga dibangkitkan. Karena di situ ada kebangkitan-kebangkitan. Nah, dan saya sudah mengatakan bahwa Yesua itu tidak dibangkitkan di akhir zaman. Karena yang dibangkitkan di akhir zaman itu adalah orang-orang yang akan dihakimi. Apakah Yesua dihakimi? Tidak. Yesua itu menghakimi. Dia adalah jadi hakim. Sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Yesua itu dibangkitkan di akhir zaman, berarti dia dihakimi dong. Dari mana Anda dapat referensi ini bahwa Yesua akan dihakimi? Coba jawab pertanyaan saya, dari mana Anda mengatakan bahwa Yesua itu bangkit di akhir zaman? Orang yang dibangkitkan di akhir zaman itu berarti dia dihakimi. Dah.
Mau seperti apapun Anda menyusun kata-kata hingga membentuk sebuah kalimat, Anda tidak bisa terlepas dari apa yang dikatakan oleh original teks kitab Anda sendiri. Kata plasma itu merujuk kepada kata ciptaan atau makhluk, atau biasa dikatakan dengan sebutan diamorgia, ya. Diamorgia. Nah, kata ini sama dengan kata plasma yang merujuk kepada makhluk. Jadi Yesus mau dikatakan yang utama, mau dikatakan yang pertama, mau dikatakan yang sulung, yang pasti dia masuk ke dalam kategori makhluk, miorgia atau plasma. Nah, ini jelas ketika Anda ingin menggiring saya ke dalam dalil ini secara kontekstual, maka Anda pun harus sadari bahwa kalimat yang tertuang di dalam bahasa yang digunakan kemudian oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya, mengambil kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia kemudian, itu tidak akan pernah bisa lari dari hal yang bernuansa makhluk ciptaan. Karena kalimat ini nuansanya Yesus itu yang utama, Yesus itu yang pertama, Yesus itu yang sulung. Di mana? Di antara ciptaan, di antara makhluk. Gitu loh. Jadi mau Anda larikan kemanapun, tetap aja Yesus itu adalah ciptaan, Yesus itu adalah makhluk. Anda mengatakan sulung, oh prototokos, oke, tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena lanjutan ayatnya mengatakan oh protospau. Apa artinya? Yang pertama bangkit. Tuh. Anastise. Ya. Anastise atau anastike. Kalau saya tidak salah ingat, ya. Kolose ini sama dengan Kolose 1 ayat 15 dan juga ada kesinambungannya dengan ayat 18-nya. Jadi, dengan demikian, berarti ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah ini, Yesus itu adalah itu yang utama, bukan sulung, tetapi bisa diartikan yang utama, oke, tetapi dia adalah oprotos, yang pertama. Lalu kalimat terakhirnya apa? Dikatakan opokate demorgia, artinya di antara seluruh makhluk. Berarti Yesus itu adalah makhluk. Mau lari kemanapun tetap aja makhluk. Nah, kalau Anda ingin mengatakan, lihat secara kontekstual, lihat secara satu perikop misalnya. Lah, itu kan jelas. Ini adalah surah Paulus, apoton papia, ton apostolo Christo Yeso. Iya toh? Ini adalah doktrin Paulus, dari Paulus Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ini adalah surat Paulus yang kemudian mengajarkan tentang apa itu Yesus, apa itu kebangkitan, dan bagaimana kebangkitan itu terjadi pada diri Yesus. Ternyata dia kepleset. Dia katakan oh prototokos, oh protos, artinya yang pertama, yang utama, yang sulung, dan yang pertama. Celakanya lagi karena dia katakan pragmata, di antara segala sesuatu, artinya di antara makhluk. Dan itu Anda tidak bisa pungkiri kalau dikatakan seperti itu, karena memang dalilnya seperti itu. Kalau Anda masuk ke dalam ranah terjemahan bahasa Indonesia, ya, seperti saudara-saudara Anda yang ada di Indonesia, lalu Anda mengatakan itu jangan Anda samakan semua, tapi pada poinnya Anda yang bisa sedikit Yunani, bahasa Gegrika, dengan mereka yang sama sekali tidak bisa, sama aja, sama-sama menuhankan makhluk, nggak ada bedanya. Ya. Anda bisa dikatakan menguasai kitab Anda secara original ketika Anda sama Menachem Ali, ya, orang yang menemukan kebenaran dengan menggunakan pendekatan bahasa. Tapi kan Anda tidak. Dibilang paham juga kagak, ya kan? Di terjemahan lama Lembaga Alkitab Indonesia jelas kok dikatakan, dan dia yang menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih dahulu daripada segala makhluk. Artinya di antara seluruh makhluk, Yesus itu adalah makhluk yang terdahulu. Dia adalah ciptaan, karena makhluk itu adalah ciptaan. Dia adalah makhluk yang pertama diciptakan di antara seluruh ciptaan. Nah, itu ada di dalam kitab terjemahan lama terbitan 1954 atau ya 1954. Nah, jadi kawan,
Anda mau jadikan acuan prototokos boleh, tapi jangan lupa ada kata aprotos, oprotos. Oprotos itu merujuk kepada yang pertama. Berarti Yesus itu adalah dia yang dibangkitkan yang pertama. Kemudian, sedikit saya nyinggung ya. Yesus itu tidak dihakimi di akhir zaman, tidak. Yesus itu datang di akhir zaman, kemudian terjadi kiamat. Setelah terjadi kiamat, tidak ada lagi kehidupan. Yesus juga mati. Lalu, kata Paulus, kepleset dia di dalam Kolose 1 ayat 18 itu, Yesus adalah yang pertama di antara, Yesus adalah yang sulung, yang pertama dibangkitkan di antara orang mati. Gitu loh. Paham ya? Jadi Yesus, ya, dikatakan di situ, enai oprototokos, oprotos po anastiteki. Artinya, Yesus itu adalah yang sulung, yang pertama dibangkitkan di antara orang mati. Nah, jadi kalau dia adalah yang pertama, berarti berbicara mengenai hari kebangkitan. Nah, sementara Yesus sudah pernah bangkit di Taman Getsemani. Katanya sih gitu. Ketika datang Maria mencarinya, Maria mengira Tuhannya dicuri sama orang. Padahal, ya dia hanya bangkit dari pingsan. Tidak mati dia. Seperti itu, kawan. Baik, saudara Agus ya, Ridho Agus ini kalau benar dia ini adalah teman FB saya dulu ya, 10 tahun yang lalu. Dia ini juga salah satu penghujat. Kalau dia benar, bertanya dengan menggunakan ketikan. Setelah mendengarkan VN saya mengenai anak sulung, ketika dia mengambil ayat Wahyu 5 ayat Wahyu 1 ayat berapa ini? Ayat 8 atau ayat 7 atau ayat 18, di mana dikatakan akulah awal dan akulah akhir. Kata dia, artinya ada kalimat yang berbunyi akulah yang awal. Nah, itu adalah Yesus, kata dia. Benar atau tidak? Tidak. Jadi saudara Agus, ya saya jelaskan sama Anda sambil menunggu jawaban dari saudara, tanggapan dari saudara siapa tuh yang nyamar jadi Yahudi tadi. Ya, gini. Ketika Yesus mengatakan di ayat itu, di ayat Wahyu 1 itu ya, di Wahyu 1 ayat 8, ya saya ingat, ayat 8. Akulah Alfa dan Omega. Kamu lupa. Di ayat pertamanya dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Lalu kamu coba lihat di original teksnya. Apa katanya? Pau o theos tau edeso. O theos tau odeso. O theos tau odeso. O theos tau edeso. Artinya apa? Di ayat ini dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus, pau oteos tau edeso, yang artinya yang diberikan Tuhan atau dewa kepadanya. Nah, inilah wahyu Yesus, pau oteos tau edeso, yang diberikan dewa kepadanya. Berarti Yesus itu diberikan wahyu oleh dewa untuk Yesus sampaikan. Ya, coba saya bacakan ayatnya ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan oleh dewa kepadanya atau Allah kepadanya. Karena di sini kata dewa, kata theos diganti menjadi Allah oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang harusnya dewa. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan atau diberikan oleh dewa kepadanya supaya ditunjukkan kepadanya hamba-hambanya sang dewa apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikatnya sang dewa yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Berarti Yohanes ini diberikan pernyataan-pernyataan Allah untuk menjelaskan bahwa Allah itu telah mengaruniakan atau dewa itu telah mengaruniakan wahyu pada Yesus. Sehingga Yesus ketika mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, ego Alfa Omega. Akulah Alfa dan Omega. Di situ jelas sekali bahwa Yesus mengatakan Allah itu yang awal dan akhir. Kenapa? Dewa itu awal dan akhir. Kenapa? Karena di ayat pertamanya jelas dikatakan Pau theos tau edeso. Artinya Yesus itu diberikan firman untuk Yesus sampaikan. Artinya firman Allah, kalau ini merujuk kepada Allah, ya karena ini adalah bukan firman Tuhan ya, ini adalah tulisan orang yang ada di Pulau Patmos. Inilah wahyu Yesus yang diberikan oleh
Allah kepadanya, yang seharusnya theos artinya dewa. Inilah wahyu Yesus yang diberikan dewa kepadanya, supaya Yesus tunjukkan kepada hamba-hambanya dewa. Nah, jelas berarti Yesus ini menerima wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Apakah ada pembenarannya di ayat-ayat lain? Jelas di ayat Yohanes 12 ayat 49. Apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Berarti ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, berarti itu adalah perkataan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk Yesus sampaikan. Karena Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Seperti itu kawan, ya. Kalau bisa VN bantu saudara kita yang tadi itu siapa, Matiu apa namanya itu, Matiu itu Ben Sila. Jadi dia menggunakan kata Ben Sila, menggunakan nama-nama orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Padahal kalau saya nggak salah dia orang Bugis dia nih. Baik rekan-rekan sekalian, karena saudara Mitiyahu bin Sila ini kelihatannya sibuk ya, jadi tidak mungkin saya menunggu jawaban dia sampai berjam-jam kayak tadi ya, nggak mungkin, karena ada banyak grup yang mengundang kita untuk berdiskusi. Maka pernyataan saya itu belum ada sanggahan kaitannya dengan pernyataan yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus itu bangkit 2 kali berdasarkan critical text, baik itu menggunakan bahasa terjemahan maupun original teksnya sekalipun. Bahwa dengan kata prototokos, lalu kemudian si siapa tadi yang Metiyahu meninggalkan kata oprotos, itu adalah merupakan sebuah penyesatan. Karena di situ dikatakan yang sulung prototokos, kemudian dia ingin yang sulung itu diganti menjadi yang utama, tapi dia lupa kalimat selanjutnya adalah oprotos. Jadi kalau kata sulung diganti menjadi yang utama, maka dikatakan yang utama yang pertama, malah semakin menguatkan. Nah, ujung daripada ayat itu justru dikatakan di antara orang mati. Berarti Yesus yang pertama atau yang utama di antara orang yang mati. Mau kayak manapun dia lari, jelas itu merujuk kepada golongan sekelompok makhluk ciptaan Tuhan yang akan dibangkitkan, dan dia adalah yang pertama untuk dibangkitkan. Berarti ayat ini juga menyatakan Yesus itu adalah makhluk. Nah, kalau ini diartikan bahwa Yesus yang pertama bangkit, itu nggak mungkin. Karena saudara tadi yang bernama Ben Sila itu sudah mengakui bahwa bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah yang utama, bukan yang pertama. Tapi kata protos itu terjemahannya adalah yang pertama. Kalau prototokos yang sulung mau dia artikan yang utama silahkan, tapi kata oprotos itu nggak bisa dirubah menjadi apapun, tetap aja artinya yang pertama. Berarti Yesus yang pertama. Nah, kalau dikatakan Yesus yang pertama, betul itu sudah bohong, karena Lazarus lebih duluan bangkit, orang-orang kudus lebih duluan bangkit, Elia lebih duluan membangkitkan, lalu siapa lagi, Yunus juga lebih duluan bangkit. Berarti ini tidak cocok digunakan pada masa kehidupan di dunia. Harus dibawa ke ranah kebangkitan, yaitu hari kebangkitan setelah kiamat. Nah, Yesus adalah makhluk di antara seluruh makhluk yang mati, yang pertama dibangkitkan oleh Allah. Berarti Yesus 2 kali mengalami kebangkitan. Nah, karena sudah tidak ada tanggapan, ya, mudah-mudahan sebentar atau besok ada tanggapan dari saudara Bin Sila. Ya, saya ke grup Murtadin dulu. Oke, salam satu Tuhan para sahabat sekalian.